kuburan orang, urusin rahim lu tuh biar berguna, minimal lu ada gunanya jadi manusia. Ya udah jadi pemeras, udah jadi penipu, udah tersangka lu pikir lu dengan ngomong-ngomong dipanggil polisi, lu juga dipanggil Jereng, lu juga dipanggil. Anak manusia itu tidak bisa memilih terlahir dari ibu seperti apa, tapi ibu bisa memperlakukan anaknya seperti apa. Paham lu? Kalau lu nggak paham karena lu mandul, nggak punya anak, sinting lo. Lu diajarin nggak sama emak lu gimana caranya hidup jadi dokter itu berguna, jadi dokter, bukan lu tua bangka pemeras. Sinting lo yang nggak diajarin sama emak lu. Lu yang nggak diajarin, lu udah susah-susah miskin sekolah jadi dokter, lu ujung-ujungnya jadi pemeras, penipu. Bisa gue juga kasar, lu nggak usah pengen tahu banget kuburannya, tahu lah, gue masa nggak tahu. Mendingan lu urusin rahim lu biar berguna, biar gak busuk rahim lu ya. Gak usah keluarga gue diumbar. Lu kalau nggak punya keluarga yang benar, gak usah sirik sama kehidupan keluarga orang. Lu pikirin aja, lu 2 tersangka, gimana caranya Markus Syariah lu itu SP3-in. Itu jangan bacot lu, Bopeng. Lu nggak usah nginget-ngitin gue dipanggil polisi. Gue nggak akan ladenin, sama kayak lu nggak ngeladenin. Mau apa lu? Kata lu ini ITE mah demi masyarakat Indonesia, ITE mah bakal dijabanin sama dia. Gue juga sama. Lu lagi dilaporin sama Miss Gosip menyala 12 tahun ya. Tuh lihat tuh, Rike Diah Pitaloka bilang kalau ada masyarakat yang mengungkap mafia skincare itu harus dilindungi. Nah, gue mengungkap kalau lu review-review itu dibayar. Lu memeras-meras orang. Setuju gue kali ini sama Rike Diah Pitaloka. Lu tuh biangnya hancurnya skincare, lu tuh money laundering. TPPU tuh lu pantesnya. Lu dari mobil busuk lu udah bisa beli mobil bagus. TPPU lu tuh. Emosi adik gua emosi adik gua ada di sana. Bukan turunnya gara-gara ini, gara-gara di dalam mobil aku off cam deh, soalnya kan karena kita bawa mobil kita jadinya ada peringatan, aku kena PL tadi. Ya, harusnya tadi lanjut, nggak boleh, makanya aku off cam aja deh, ini akun yang lain, akun itu. Si bacot si Samira Bopeng kan udah dipanggil sama polisi, monyet lu duluan Bopeng, ternyata jereng lu ya, maka otak lu jereng juga. Nggak usah lu pikir gua takut dipanggil lu dulu, kalau lu datang gua datang, sinting. Di tempatnya Kak Fitri. Iya, makanya aku bilang apa perlu naik kakak aku, terus bilangnya gini. Aku nonton di sana karena aku dikasih tahu Ugin. Naik aku. Naik ke atas. Tapi kamunya turun, akunya jadi turun juga. Aku nggak ngerti kenapa. Aku itu jatuh ke bawah karena kan ini mobil lah, karena mobil tuh dalam bahaya, ada tulisannya gitu, kena PL tadi, jadi nggak bisa. Ya, udah kamu oke. Tapi aku udah puas ngatain dia. Ngapain kamu di sana? Ngapain kamu satu frame sama pemeras ya? Mending kamu kalau sama pendukungnya Niki, kamu boleh ngasih berdebat boleh. Jangan satu frame sama kriminal kan, Za. Dia pemeras, dia udah tersangka 2, OTW 3. Dia pemeras. Aku udah bilang gitu, itu kan udah nggak ada lagi urusan dengan hal ini. Maksudnya karena orangnya sudah meninggal. Tahu Samira Mandul Bopeng jereng, tahu gua di mana emak gua dikuburin, nggak perlu lapor sama lu. Lu mending urusin rahim lu ya, daripada karena semua nggak ada yang nyampe selain doa anak. Lu yang doain setan, paham lu? Ngatur aja. Tahu gua di mana emak gua dikuburin. Sabar kan, pembuli. Kalau aku sih sabar-sabar aja. Kalau aku sabar, cuma masalahnya udah jauh dari konsep. Repot banget ngurusin. Bentar lagi sidang lo di Jaksel tuh. P19 udah kelar. OTW tuh lo, baju oren. Anda berkelas di tengah-tengah pembuli ya, karena kami mereka main kroyok, itu kan semuanya bukan pendukung diajarin enggak kasih sayang, udah pasti diajarin. Lu ajarin tuh ngurusin kuburan emak gua. Lu nggak usah mikirin bagaimana emak gua tarik nafas. Bagaimana gua sayang sama emak gua, udah pasti sayang ya. Gimana pun dia emak gua. Lu pikirin rahim lu, Bopeng, gimana ada isi janin.
Hebat kan walaupun dikeroyok. Enggak, aku kan berbicara yang benar gitu. Nggak mungkin dong seorang anak begitu. Memang sayang, Kak Fitri sayang dan tahu. Maksudnya kenapa nggak perlu lagi ngonten-ngonten kuburan di mana? Karena itu kita udah tutup buku, benar nggak Kak? Karena orangnya udah nggak ada, hanya doa saja. Itu bukan untuk dikontenin sebenarnya hal-hal begitu. Yang mau dia lawan adalah masalah skincare aja. Nggak ada urusan ke kuburan. Mereka ini yang gini loh. Aku bilang, mereka kan menghina-hina rumah. Aku bilang, aku kalau masalah rumah nggak menghina. Rumah itu kan tergantung selera. Kamu mau bikin yang klasik, mau bikin yang industrial, mau bikin yang brutalisme, mau bikin itu kan tergantung selera kamu kan. Kita sudah ada perencanaan sebelum buat rumah itu untuk bikinnya bagaimana. Selera mereka itu rumah yang depannya got banjir ya, sama seleranya si Samira yang wallpapernya ngelepek. Nah, sinting lo mau ngomongin masalah tes rumah, wallpaper lu aja busuk. Iya, Wallpaper aja lu aja ngeletek kena bocoran AC. Mau ngomongin masalah rumah orang. Itu aku bilang begitu, makanya aku nggak mau komentari. Itu kan selera Kak Fitri mau bikin yang Enggak, gimana. itu terlalu jomplang. Itu terlalu Iya. jomplang. Kita nggak bisa ngasih keju ke anjing ya. Keju itu ya kasih sama orang yang punya selera. Kalau kita ngasih makan anjing keju nggak ketelen ya. Itu makanya. Ica, puas banget gua lagi meriksa dokumen nih setebel ini. Nih dokumen lagi gua periksa. Si Ugin, Hanza lagi diserang, adik gue diserang di mana? Gue bilang gitu. Ini kayak kakaknya yang ngebantuin adiknya lagi gelut. Aku taruh ini dokumen, aku naik ke sana, aku maki dulu si Bopeng jereng gitu. Ternyata selain Bopeng, selain mandul dia jereng guys. Pantesan dia pakai kacamata terus. Ibu lega jadinya, lega untuk Ica Salhuteru. Lagi gini, ting, Ugin, Kanza lagi sama si Bopeng katanya. Oh nggak bisa nih, adikku pasti dikeroyok nih. Taruh dong. Walaupun ini isinya uang nih, ntar dulu deh uang keluarga nomor 1. Nah adiknya lagi di ini, taruh lah. Ya Allah. Keluarga nomor 1, bangkit gue. Terus kan ya, ada yang bilang tadi, siapa yang bilang bahwa kalau Doktif kan perginya ke mana, ke kerjaan yang ada karyawannya. Bilang, kakak aku kan nggak perlu nunjukin, karyawan itu kan nggak ada urusan untuk kita tunjukin kan dalam case ini kan. Makanya itu mainnya kayak anak-anak jadinya. Masa ke kantor nggak ada karyawan, itu kan gila. Itu kan gila, mak kantor mah nggak ada karyawan, itu mah orang gembel ya, itu gembel. Maksudnya, itu kelas si Samira berdebatnya jangan di situ, paham nggak? Nggak di situ, dia cuma punya klinik, cuman isinya segelintir manusia, mau bersaing dengan gua yang karyawannya bejibun, nggak nyambung. Nah, makanya lu meres kan, karena penghasilannya nggak sesuai dengan gaji karyawan lu. Lu kira gua nggak tahu bisnis klinik gimana? Nah, gue juga punya klinik. Kalau gua bisnis klinik itu pelengkap buat muka gua doang, biar nggak Bopeng. Kalau lu kan cari makan di situ. Untuk perawatan ya kapan saja ya kak ya, mau datang ya. Ini Buleril, kita invite Buleril ada nih. Astagfirullahaladzim. Aku panas banget deh. Kanza ada di sana, Buleril lah. Enggak, mereka udah didebatin, jadi udah masuk ke kuburan gitu, maksudnya gitu loh. Ada apa sih? Kak Ugin tadi ngechat aku, tapi aku cek nggak ada kalau live. Ada, gue di roomnya Jagal tadi, terus karena memang kena PL jatuh, udah nggak bisa lagi, ini pakai akun yang lain. Oh iya. Seru apa bawa kuburan. Tahu nggak, aku ngedengar tuh si Bopeng Jereng itu ngomong, kamu diajarin nggak cara Aku tuh pertama menghadapi itu, maksudnya udah ujung-ujungnya udah ke kuburan kan udah gak enak. Kita maksudnya ini nggak usah bawa orang yang sudah tiada karena itu kan nggak ini ya, maksudnya itu nggak etis dalam berdebat. Maksudnya Ya, rumah kan tergantung selera juga, makanya aku males membahas harta, masalah kuburan. Aku juga jujur-jujuran aja bersilaturahmi dengan Kak Fitri, tapi aku berteman di TikTok dengan Doktif dan gak ada masalah. Tapi jujur kalau udah bahas almarhum dan kuburan gue lemas, gak bisa. makanya dia dikutuk nggak punya anak, soalnya dia nggak ada empati manusianya, yang nggak ada empati, bisanya ngedurhakain orang. Bopeng mandul Jer. Kak jangan naik darah dulu, ntar gak jadi kesensi loh kita. Dulu kita jangan. Nanti nggak, kalau kakak naik darah sakit, kita nggak jadi kesensi. Nggak, aku tuh kalau udah pakai si Bopeng ini lega hati, karena ini orang onar melulu. Naik Ica Salhuteru, naik dong, gimana caranya Ica Salhuteru? Suruh dia request, nanti kakak ACC. Kalau Heran, aku mah nggak apa. Aku aja ya kalau nonton Kanza itu di pendukungnya Niki, aku tuh ketawa-ketawa karena nggak ada yang kayak dia.
Aku aja ketawa-ketawa loh, seru gitu loh. Ini kalau udah ada si Bopeng Jereng Mandul ini, udah mulai body shaming kemana-mana, udah ngomong Air mata jatuh hanya untuk Fitri Kak Fitri, Salhuteru. kalau aku air Ya. mata jatuh gitu. Gue nggak bisa. Terus kan tadi dibilang kan, Maulan saya bilang bahwa kalau dilaporin kamu nemenin dong kakak. Ya kalau misalnya kakak aku dilaporin, kalau memang aku temenin kok nggak masalah sebagai adiknya gitu. Karena memang air mata ini hanya jatuh untuk dia. Beneran. Ya bener gue bilang gitu. Tapi kan kalau nggak ada, kalau ada ya aku temenin. Iya. Temenin Sinting, aku nggak bisa. Pokoknya dia bisa cuap-cuap, aku juga punya mulut ya. Jadi Bopeng Benar. Mandul Jereng, Bopeng Mandul Jereng, lu dengar kata-kata gua, lu nggak usah sok-sokan seolah-olah polisi ini lu bisa atur ya. Lu dulu itu tersangka, dua, tertib dulu lo, baru kan gua mirroring perbuatan lu. Gua naik di sini nih, gua lagi meriksa dokumen karena dibilang Kanza naik dibully. Nah, gua sebagai kakak naik ke situ nyelamatin adik gua. Kenapa harus ada sekomal dengan kriminal, penipu, pemeras? Kalau kamu mau se-frame sama pendukung-pendukung NM yang mendukung NM, boleh. Dengar sendiri tadi si siapa namanya Ibu ya, Ulan. karena kan dia bukan Ulan mah udah, itu mah bencong Taman Lawang, dia operasi Ulan. badan aja dari ngerampok. Itu banyak tuh bencong-bencong. Aku nggak ngeladenin copet Taman Lawang ya, nggak. Jadi sampai lupa gue. Ibu-ibu. Kalau berisik tuh dia Siapa dulu. Bule? Suara handphonenya mute dulu Bule. Iya, gua Ibu-ibu. ngomong, ibu-ibu apa? Iya. Iya, katanya kan. Iya, aku udah naik tadi. Aku udah kata-katain si Mandul Samira Bopeng itu. Taunya si Kanzanya turun. Aku mau belain sebagai kakak, aku harus ngebela adiknya. Ada Komal sama tersangka. Nggak usah dia main lupar lapor ya. Nggak takut gua bilang si sampah. Ya ternyata dia jereng guys. Ternyata dia jereng. Si Samira Mandul itu jereng. Selain dia tukang peras, kebanyakan ngeliat duit haram dia, makanya jereng. Kanza, kamu naik di sini ngapain? Kakak nggak suka kamu ada di sana, ya? Gimana caranya naikin kamu nih? Coba kamu minta naik Kanza. Puas ya kamu ya? Aku udah ngatain dia tadi, kamunya kurun. Oke.